karena mereka khawatir kalau mereka datang, umpamanya kan memang dibuang, itu akan berhadapan dengan hukum. Karena anak ini ditelantarkan dan atau dibuang, itu berhadapan dengan kepolisian. Karena itu pernah kejadian. Panti Sosial Asuhan Anak Balita pertama kali berdiri pada tahun 1986. Itu untuk menampung, untuk memberikan perawatan bagi bayi-bayi yang terlantar, anak yang dibuang dari jalanan, anak yang ditinggal di rumah sakit, ibu yang mengalami gangguan kejiwaan, ataupun juga korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kalau mereka yang dari jalanan, ya kita punya standar operasional pelayanan. Kalau mereka dibuang di jalan, kemarin ada yang kasus anak kami yang sekarang kemarin di Pasar Rebo, ada juga yang mereka dibuang di dalam dus aqua, di dus aqua. Masyarakat yang melihat tersebut, mereka langsung lapor pada kepolisian, atau mereka lapor kepada KDSK. Kita punya Kepala Seksi Dinas Sosial Kecamatan, di mana ada kecamatan mereka lapor ke sana, nanti dari KDSK kami atau kepolisian itu langsung merujuk ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat untuk melihat kondisi kesehatannya. Jika anak ini tidak masalah dengan kondisi kesehatannya, langsung dirujuk ke panti kami, seperti itu. Awal kita tetap motivasi, bagaimanapun pengasuhan terbaik tetap dalam keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besarnya. Tapi karena mereka sudah tidak mau, daripada anak nanti ditelantarkan mendapatkan tindakan kekerasan dalam keluarga, lebih baik kami mengambil alih seperti ini. Proses adopsi itu dilakukan, pertama usia pernikahan harus kita lihat, minimal 5 tahun usia pernikahan. Usia dari calon orang tua angkat ini adalah usianya 35 tahun sampai 55 tahun maksimalnya usianya, dan dia harus seagama dengan anak ini. Dan juga kenapa dia tidak memiliki anak, harus dilengkapi dengan surat dari keterangan dokter kandungan, dan juga ada dokter psikiatri yang harus dilengkapi seperti itu. Kita juga melibatkan psikolog. Kalau tidak ada orang anaknya aman, baru kita lakukan tes psikolog untuk mengetahui kondisi daripada calon orang tua angkat. Kita lakukan asesmen dan konseling. Setelah tidak ada masalah dengan tes psikologinya, baru dimenuhi persyaratannya yang tadi saya sebutkan, harus mengajukan kepada Kepala Dinas Sosial, dan juga persyaratan yang lain ke psikiatri, ada juga dengan SKCK, seperti itu. Harus dilengkapi akte kelahiran orang tuanya, akte nikahnya, semua harus dilengkapi. Juga dari dokternya, dari dokter kandungan, pokoknya dari medical check up-nya harus dilengkapi seperti itu ke kami. Kalau sudah kita lengkapi persyaratan tersebut, baru kita lakukan untuk kunjungan. Kita lakukan kunjungan ke calon orang tua angkat, layak atau tidak anak ini diangkat sebagai calon anak angkat oleh keluarga tersebut. Survei pertama untuk melihat kelayakan rumah. Benar nggak dia memiliki rumah pribadi? Harus ditunjukkan dengan sertifikat. Kenapa kami lakukan seperti untuk kepentingan terbaik anak dan masa depan anak ini. Baru kita kunjungan kedua untuk lakukan wawancara mendalam. Setelah survei pertama tidak ada masalah, baru kita lakukan foster care, penitipan sementara, pengasuhan sementara selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan asuhan dalam keluarga, kita lihat selama 6 bulan kita akan kunjungan kedua lagi untuk melihat tumbuh kembang anak ini dalam asuhan dalam keluarga. Ada masalah atau tidak? Jika ada masalah dalam perawatan dengan anak kami, anak panti, kita berhak mengambil kembali. Tapi sebelumnya ada berita acara yang menyatakan jika terjadi sesuatu atau anak ini ditelantarkan atau dieksploitasi dan sebagainya, kita panti dan dinas sosial berhak untuk mengambil alih kembali. Seperti itu. Jika dalam kunjungan kedua kami untuk masalah tumbuh kembang anak ini, perawatan anak dalam keluarga tidak ada masalah,
kita lakukan namanya sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak.